Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Cing udah berada di Gunung Sindur nih guys ya. Jadi pada malam hari ini Cing mau ngegerbek salah satu kawan, sahabat teman Cing. Beliau seorang praktisi sekaligus supranatural nih guys, gitu. Dan beliau memang sudah viral guys, di mana-mana viral, alhamdulillah. Nah, ini di depan kita udah ada mobil beliau nih guys. Jadi beliau ini sering keluar kota untuk menangani salah satu pasiennya ataupun para tamunya gitu guys. Nah, kita ini udah ada di depan tempat prakteknya khusus beliau gitu guys, di Gunung Sindur tepatnya ya. Kita mungkin langsung masuk aja. Yuk. Assalamualaikum. Nah, ini kita sudah disambut dengan lukisan-lukisan nih guys ya. Ada tulisan pers juga. Dan di sini bisa dikatakan Nyi Ratu juga gitu guys ya. Nah, di depan kita juga nih udah disambut dengan harimau putih guys, sama lukisan yang nggak begitu Encing mengerti juga gitu ya. Dan ini juga kain apa gitu ya, Encing kurang begitu paham. Tapi yang lebih paham itu guys, langsung ke si abang itu. Nah, di depan juga ada lukisan Kanjeng Sunan Kalijaga serta Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jakarta. Dan ini nih guys, bukti-buktinya ya, bukti-bukti Bang Roy sebagai praktisi spiritual tuh. Yayasan Sultan Sepuh. Bisa dilihat tuh guys ya. Nah, ini piagam penghargaannya juga. Nah, ini juga sama, juga. Dan juga ini bisa dilihat untuk pemirsa. Tuh. Nah, ini juga sama sertifikatnya. Bang Roy Pradana Seni Budaya Yayasan Amir Sena Kesultanan Cirebon guys. Nomor tahu tuh. Di sini udah tertera banget, lengkap banget nih sini ya. Dari tahun 2018. Jadi sertifikat penghargaan piagam seni dan budaya yes. Praktisi. Nah, kita langsung masuk gerbek aja guys, tempat prakteknya, karena beliau ada di dalam. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini guys. Oke, Sehat bang. sehat. Alhamdulillah. Nah, ini guys nih prakteknya. Nah, ini udah kondang viral. Dan di sini kita biasanya untuk buka aura, pasang susu atau penyakit medis seperti kena santet, cingkis, tenun, teluh. Kita mengobati di sini, gitu, atau orang-orang yang membutuhkan untuk tumbal rumah, pagaran rumah, Pagaran rumah. Nah, kita semua bekerja di sini. Gitu. Semua di sini bang. Iya. Dan di sini ada juga keris kelabang. Nah, boleh tuh bisa dilihat untuk ini di syuting. Silakan. Bang, dijelasin bang. Ya. Boleh. Izin sama abang. Keris kelabang ini Atau untuk fungsinya ini untuk kewibawaan. Kewibawaan. Ya, gitu. Kewibawaan. Ada juga keris Nogo Sostro, Sosro. gitu. Yang kita tutup ya. Itu asli bang. Iya. Logo Sosro ya. Iya. Dan ini ada juga mandau dari Dayak Kalimantan. Nah, tuh guys. Masya Allah subhanallah ya. Alat-alat tempat prakteknya si abang nih. Dan itu Gitu. kita mainkan. Hmm. Dia meminta 2 kepala lagi, itu asli Kalimantan. Asli punya bang ya. Ya. Berarti apa namanya, tulen, bisa dari tulen ya. Kalau kita bongkar sejarahnya, kita buat di YouTube, kita di YouTube Rojal Channel. Ini dari Panglima Burung dan meminta 2 kepala. 2 kepala manusia apa? Manusia. Buset. Makanya nggak pernah kita buka. Anda itu karena setiap kita membuka mandau itu pasti minta darah. Tapi pernah nggak sekali-kalinya abang buka gitu? Awal waktu kita dikasih, itu kita buka. Abang buka? Iya, itu awal. Gitu loh. Awal dikasih. Nah, itu waktu bukanya itu langsung di sana apa? Oh, di sana ada yang ngasih lah ibaratnya. Kita buka, kita lihat, ya udah. Habis itu kita pajang di sini. Dan itu ada pedang. Pedang apa itu bang? Aku nggak tahu itu pedang apa. Pedang itu dikasih waktu saya ngobati orang di Sumedang. Sumedang, Jawa Barat juga berarti bang ya. Jadi pedang ini ada sesuatu
yang saya bilang tidak boleh untuk dipegang mereka sehingga mereka mengasih kan kita untuk di sini. Nah, kalau yang seperti ini ya ini dari guru-guru kita. Guru-guru dari guru untuk di sini. Bang, mohon maaf nih sebelumnya, bisa dijelaskan nggak satu persatu gitu yang abang sehari-hari untuk melayani para pasien abang gitu, terutama apa aja gitu? Kalau biasanya para pasien itu. Kalau kita ini hanya kayak keris, semua yang ada di sini itu nggak pernah kita gunakan, tetap kan ini untuk singgah makhluk-makhluk itu. Singgah untuk rumah. Oh, rumahnya berarti. Ya, rumahnya. Kalau ini keris kembar. Nah, silakan guys. Tuh, Bang. Ada keris naga kembar. Ini cemeti. Gitu. Tongkat ular. Ini namanya saya lupa nih apa. Ini tongkat ular juga, dia nyatu sebenarnya. Oh, tutup gini. Oh, bisa masuk. Ya. Berarti. Nah, Bang, kalau boleh tahu untuk kegunaannya, Bang, itu atau fungsinya lah gitu. Kalau kegunaannya semua tergantung kita. Tergantung kita. Kalau aku sih biasanya mau pasien datang apa, kita tidak pernah mengasih barang-barang. Kita nggak langsung isian di badan. Oh, langsung. Memang buka aura ya. Dengan minyak-minyak tertentu mereka harus beli gitu. Bukan kita yang beli seperti orang-orang di sana, maaf cakap, harus puluhan jutaan enggak. Nah, kita nyuruh mereka tuh beli sendiri minyaknya biar tahu harga. Gitu loh. Itu yang lebih bagus berarti, Bang. Ya. Nah, kalau ini memang ibaratnya untuk ini sebenarnya keris ini dibeli sama orang Jawa. Karena sudah dikasih. Ini untuk kewibawaan. Jadi kalau kita kerja kewibawaan orang segan, gitu. Ini kan hanya metode benda-benda tersebut untuk mensugesti. Nah, tapi kalau memang saya diajarkan dari dulu belajar sama guru kita, kita tidak pernah mengasih benda-benda tersebut. Gitu. Coba bisa ke badan, keyakinan, karena keyakinan Anda 50% yang membuat keberhasilan Anda. Gitu. Bang, ada yang saya paling tertarik juga nih di depan abang nih. Kalau boleh tahu Bang nih maknanya apa, Bang? Oh, nah, ini depan ini simbol juga. Simbol dari guru bahwa guru itu udah mengesahkan buka praktek lah ibaratnya. Ini simbol lambang kita. Nah, juga saya tertarik tuh Bang, di atas ada gambar harimau tapi di atasnya lagi perempuan. Ya, itu lambang tertarik itu Bang. Lambang kita lah. Lambang abang. Nah, kalau yang dua itu Bang, Lea? Enggak, ini saya satu. Memang ini dua ini saya dikasih dari Jawa Timur. Oh, Jatim. Ini kan reok. Reok. Oh, bukan Lea. Bukan reok ini. Ini reok dari Ponorogo. Ponorogo reok. Dua-duanya. Iya. Sepasang berarti ya. Enggak ada, dia enggak ada sepasang. Ini ibaratnya satu-satu mereka gitu. Tapi tempat yang sama gitu Bang. Enggak, beda kan. Beda lagi. Dia ada namanya, saya nggak tahu ya, kurang jelas ya nama-nama reok ini ya. Mereka kan ada nama-namanya. Kalau ini dia pedang. Pedang ini teman saya yang menjumpai dan dia tidak kuat untuk memegangnya, diserahkannya di sini. Itu pedang Bang? Ya. Keren, setahu saya tongkat. Iya. Enggak, ini pedang. Oh, itu pedang. Ini pedang. Oh, baru tahu Bang saya ada pedang model seperti itulah gitu. Oh iya. Ini pedang. Lama itu Bang? Ini dia dapat teman ini, nggak tahu lah ya, ini mungkin lama apa enggak ya, saya nggak tahu. Ini teman ini dapat dari orang, lalu dia tidak kuat untuk memegangnya. Gitu loh. Tapi serangkanya ini dari kayu. Ya. Dan ini gagangnya nggak ada kan, memang dari sananya, makanya nggak saya ubah-ubah. Gitu loh. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kalau untuk perawatannya lah gitu, gimana nih Bang? Kalau perawatan kita nggak ada ya, ibaratnya nggak ada perawatan khusus harus ini harus itu, nggak ada. Gitu loh. Ya, paling ya kayak minyak apa itu wajib untuk kata kasarnya kalau manusia kan butuh makan. Betul. Gitu loh. Nah, saya juga tertarik tuh Bang, yang di depan tuh
Ya sebelah kanan. Keris. Nah. Ya ini keris. Keris ini dulu pertama kali saya buat konten di YouTube, saya coba untuk menggunakan keris ini untuk memasukkan arwah ke badan manusia. Ini keris ini saya diberikan oleh almarhum Kentung yang pemain Jin dan Jun. Oh, artis Bang berarti ya. ya. Beliau yang menyerahkan ini kepada saya. Untuk hiasan itulah katanya. Nah, kalau tongkatnya itu Bang? Tongkat ini saya dikasih oleh salah satu praktisi juga gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba memang tongkat ini ingin mengikut saya. Nah, tiba-tiba diserahkan kepada saya untuk membawa. Nih Bang, saya mau nanya lagi, apa namanya? Biasanya pasien-pasien Abang itu yang datang lebih banyak para wanita apakah laki-laki? Kalau saya ini memang banyak wanita hiburan, LC, karena kita memang khusus banyaknya itu untuk buka aura, pasang susuk, pelet, untuk menyatukan gitu loh. Nah biasanya kalau para wanita itu yang dipakai biasanya apa tuh Bang? Ya sama minyak untuk mandi. Minyak. Nah, kalau kita ada susuk nah, itu yes. Makin mantep, makin malam makin mantep karena Abang kita ngebongkar semuanya guys. Gitu. Nah, dipertunjukkan guys prakteknya semua. Nah, itu mau apa? Mungkin minyak-minyaknya gitu Bang? Enggak, ini susuk. Oh susuknya. Nah, ini susuk sambar lilin namanya. Wood. Nah tuh guys. Ini susuk sambar lilin. Susuk ini untuk pengeretan, daya tarik dan semuanya. Pengeretan dan daya tarik semuanya. Iya, untuk pengeretan gitu. Ini susuk sambar lilin namanya. Nah kalau minyak-minyak itu Bang? Kalau minyak ini untuk mandi. Untuk mandi. Iya. Oke. Jadi kalau orang malas untuk beli minyak atau nggak sempat, ya sudah. Kita yang kita sediakan gitu loh. Nah Bang, di belakang kita nih boneka nih Bang, kayaknya kok beda sendiri Bang nih boneka ini. Kalau boneka ini gini Bang ya, kok ada enggak, saya ngeliatnya suka ya, beda sendiri gitu. Mungkin ada mungkin sering saya memang ini khusus untuk ritual dan untuk pasien-pasien. Boneka ini awalnya dari kakak saya dari Malaysia. Saya minta, saya letak di sini gitu loh untuk pajangan gitu kan. Tapi bukan untuk salah satu ritual juga. Enggak. Kalau kita menggunakan kayak santet apa itu nggak menggunakan boneka. Enggak. Ada bisa kita menggunakan boneka, kita lipat seperti pocong. Nanti adalah bahan-bahannya yang tertentu membuat orang, tergantung kita membuat sakit atau kita buat meninggal. Itu tergantung lihat si pelaku tersebut. Dia mau minta apa, mau buat sakit kah, mau buat apa gitu. Nah kalau ini raja Bang berarti ya? Ya ini rajahan. Ini rajahan ini dari guru saya juga, rajahan ini ya. Saya kebanyakan dikasih oleh guru-guru kita untuk letak di sini, untuk pageran. Ibaratnya pasti banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita karena kita membongkar misteri, ya betul. Nyata atau fakta atau tidaknya gitu loh. Nah sebelah kiri kita nih guys, penasaran nih guys, ada jubah nih Bang. Ini jubah siapa? Jubah ini jubah saya dikasih oleh guru saya waktu kita sering show dulu. Sering show? Ya. Nah show-nya apa itu Bang kira-kira? Kita banyak show-nya itu dulu tuh ya kayak apa namanya, dibacok, diapain gitu. Seni budaya dong. Seni dan budaya. Atau seperti debus gitu ya. Dan saya sering juga dulu itu memakai jubah ini untuk buat konten YouTube. Gitu. Kalau boleh tahu Bang, udah lama berapa Abang pakai? Oh dari corona pertama ini semua. Corona kemarin berarti pertama ya? Karena kita gitu ketemu, kita belajar, kita diserahkan ini dan diserahkan semuanya. Kalau payung ini, payung tuh. Ada pengusaha tas koper. Tas koper. Pengusaha koper.
ini sudah dirajah katanya ya, dan payungnya dirajah. Tidak kuat untuk megangnya, maka kita buat dari kamar ritual. Saya nggak barang jarang yang kita beli ya. Gitu. Paling dikasih orang yang nggak kuat, nggak mampu, kita letak di sini. Udah. Nitip ataupun ngasih ke abang gitu apa? Enggak. Kalau nitip kita nggak mau ya, takut hilang atau apa ya. Kalau memang dia mau menyerahkan, silahkan saja. Jadi ibaratnya mengibahkan. Ya, kalau kujang itu yang di atas itu kujang. Kujang tuh guys. Kujang itu ada seseorang yang dapat dari gaib katanya ya. Sehingga dibawa kemari karena dia tidak kuat, kita obati di sini. Ada di YouTube Royal Channel juga kita pengobatannya. YouTube abang gitu ya. Ya udah, kita sembuhkan dan kujang ini kita letak di sini gitu loh. Kujang yang itu? Iya. Kalau itu dari Thailand. Mana yang panjang kuning itu Thailand. Mana nih? Ini yang dekat. Ini panjang. Oh ini. Oh. Itu dari Thailand. Jadi orang-orang Thailand itu menggunakan itu untuk gaib lah katanya, biar nggak ada serangan segala macam bla 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 gitu gitulah. Nah, itu bang Nyi Ratu ya? Itu Nyi Ratu Kidul. Itu dapat dari bang dari mana? Oh kita beli pisan. Bawahnya juga sama? Enggak, itu nggak beli, itu cuma hanya 2, kita memegang 1, 2, 3 ini, gambar ini hanya 3 saya dan guru saya. Oh, 3 apa namanya lukisan ini. 3 ya. Karena kita lambang kita ini 3 ini. Lambang abang. Gitu. Nah di atas tuh bang tuh apa itu? Itu ada teman dulu menyerahkan golok ya. Golok itu saya nggak mau nyebut di daerah. Pernah dibuat untuk membacok dan hingga tewas orangnya. Buset. Luar biasa. Makanya saya letak di atas itu. Gitu. Paling atas lagi bang ya, beda gitu ya. Tapi selama abang praktek seperti ini dari tahun berapa ke berapa bang? Selama abang buka praktek? Oh kita dari zaman corona. Zaman corona sampai corona pertama sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu ada kerincing juga. Kerincing itu kita sempat mengobati. Kerincing tuh guys. Pawang. Sintren ya kalau di Jawa Indramayu. Sintren. Itu dia gitu ke wilayah-wilayah, ada yang nembak dia. Kerasukan sehingga dia sampai masuk rumah sakit 3 hari pas seminggu nggak sembuh, kita diundang ke sana untuk ngobatin. Ada salah satu, kalau di sana butuh ya, kalau di Indramayu butuh hijau. Ini kita ambil untuk di sini karena ada sesuatu hal yang di sini. Di situ. Kita bawa, kita letak di sini. Nah, selama abang menjadi spiritual maupun supranatural, ada gak serangan-serangan bang? Oh itu pasti. Pasti ada. Itu pasti. Kita tidak memungkirkan itu karena saingan itu pasti ada. Setelah mati, apalagi saya mutar Pulau Jawa dan Sumatera, itu pasti ada bentrokan energi yang serangan gitu. Nah selain itu kan tadi abang apa namanya kayak susu, apalagi namanya aura pengasihan gitu kan. Ada gak salah satu atau beberapa pasien abang yang mengenai penyakit medis yang benar-benar fatal? Oh ada. Itu dulu coba. Sempat kita ngobat itu anak kembar. Saya ngobat itu dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi. 3 sore sampai jam 3 pagi? Itu anak kembar. Itu asli bang? Itu ada di YouTube saya. Judulnya itu di YouTube Royal Channel itu Tumpal Persugihan. Itu dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi saya ngobati. Itu anak kembar. Anak kembar. Tapi emang anak kembarnya itu benar ada gitu, hidup? Hidup. Dia di persugihan, jadi udah berganti roh seperti kita memasukkan arwah ke badan manusia itu. Gitu lah. Itu kita obatin dengan izin Allah semuanya, karena saya hanya manusia biasa yang tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin saya tidak bisa seperti ini. Semua sudah jalan kepada Allah. Gitu loh. Guys, nih takut kalian penasaran semua gitu ya. Apa namanya ya? Bagi kalian semua untuk mau konsultasi dengan abang ini,
silakan datang. Prakteknya alamatnya di mana Bang? Kalau saya praktek di Gunung Sindur. Gunung Sindur. Belakang warung BRV, ketik aja kalau di map itu warung BRV, nyampe. Gitu. Nyampe. Nah, atau hubungi aja saya hubungin aja nggak apa-apa tuh. Nomor telepon saya 0812 3606 889. Nah, guys tuh ya, catat, jangan lupa dicatat, di bel, langsung datang untuk konsultasi dan yang lain-lainnya gitu. Mungkin gitu aja kali Bang ya sebelumnya ya. Makasih banyak nih Bang atas pencerahannya serta udah ngasih semuanya yang udah saya tanyakan. Makasih banyak Bang ya sebelumnya. Mudah-mudahan Abang sehat selalu, berkah, banyak rezekinya, lancar di dunia wal akhirat. Makasih banyak Bang ya. Terima kasih. Amin ya Allah. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe-nya. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.